Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sahabatku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita sama-sama menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa golongan yang memang golongan itu luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah keempat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Apakah dia orang kaya? Apakah pejabat tinggi? Mari kita simak sebentar. Pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yaitu talil Quran. Yang kedua, wa khafidul lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Yang keempat, waso'imi fi syahri Ramadan. Pada kesempatan yang mulia ini kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu talil Quran. Talil Quran artinya yaitu orang yang membaca Al-Quran. Maka pada kesempatan yang mulia pada bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, mari kita biasakan waktu kita untuk membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pada kesempatan bulan Ramadan yang memang luar biasa, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengalahkan semangat kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita biasakan anak-anak kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ataupun yang lainnya, kita memiliki anak-anak kita, kemudian mereka terbiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita panggil pada saat kita sakit, wahai anakku, bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sampingku. Kemudian anak-anak kita langsung membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil mengelus kita yang lagi sakit. Itu sangat luar biasa. Bisa jadi kita sebagai orang tua banyak yang mengeluh bahwa anak kita tidak bagus nilai matematika, bahasa Inggrisnya juga tidak hebat. Kemudian kita kasih label terhadap mereka. Ternyata di akhir kehidupan kita mereka akan ikhlas mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, marilah kita tetap memberi motivasi buat anak-anak kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, kemudian yang kedua, wa khafidul lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisan lidahnya. Apa dan siapa yang mampu menjaga lisan lidah itu? Apakah dia adalah orang-orang tertentu saja? Bisa jadi ada di antara kita hidupnya sederhana, biasa-biasa saja, tetapi bahasa kasar kita bisa dikatakan dia adalah orang miskin, tetapi mampu menjaga lisan lidahnya. Maka dengan demikian
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadirin, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan bulan suci Ramadan yang penuh dengan ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga akan menyurutkan semangat kita untuk menjaga lisan lidah kita. Semoga bicara kita adalah dakwah, diamnya kita adalah diam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, baik itu bicara ataupun zikir kita, insya Allah dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga paham dan mengerti tentang lisan lidah ini banyak efek atau pengaruhnya. Terjadinya percecokan antara kampung dengan kampung, kampung dengan kampung, ataupun desa dengan desa diawali dengan kata-kata dan kalimat, sehingga yang lain sakit hati dan bisa perang antara satu dengan yang lain. Maka pada kesempatan yang mulia ini, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, marilah kita hati-hati dalam mengucap ataupun berbicara. Mudah-mudahan semua pembicaraan kita bisa menyenangkan orang lain. Semua pembicaraan kita dakwah, kemudian diamnya kita diam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, sahabat-sahabatku yang mulia, marilah kita biasakan, kemudian mengajak orang tua, sahabat, ataupun siapa saja yang bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan, sebagian rizki yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi dengan orang tua kita, sahabat-sahabat kita, sehingga mereka pun bisa menikmati dari hasil yang kita cari ataupun yang didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dan dimanapun, kalaupun kita tidak memberikan hak-hak itu kepada orang yang harus kita berikan, maka Allah pun akan mengambil dengan paksa. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi dalam pikiran kita, tidak mungkin saya di atas gunung ada banjir. Tidak mungkin rumah saya yang megah ini dimasuki oleh perampok dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, cara itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tinggal di atas ataupun ketinggian, bisa jadi gunung meletus. Bisa jadi rumahnya yang kuat bangunannya, rumahnya bisa jadi roboh dengan gempa bumi. Maka dengan demikian, apakah perlu kita menangis dan bersedih? Maka marilah kita merenung. Sudah berapa rezeki yang telah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kemudian kita bantu kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang memang mereka tidak mampu atau bahasa kasarnya miskin. Sesungguhnya banyak juga dalam pengalaman hidup kita, makanan yang lebih justru kita buang di tempat sampah. Sementara ada di depan, tetangga kita di depan, samping kiri dan kanan ataupun di belakang membutuhkan bantuan kita semua. Tapi kita lebih memilih buang di tempat sampah. Begitu pula baju yang layak dipakai, kita lebih memilih bakar ketimbang kita memberikan kepada mereka. Maka pada kesempatan bulan Ramadan yang berkah ini, mari kita berbagi dengan orang tua, sahabat, ataupun anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yaitu washaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, pada bulan Ramadan yang memang luar biasa, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ajak juga siapapun dan dimanapun orangnya, ya, untuk sama-sama melakukan kebaikan, terutama melakukan kebaikan yang namanya puasa. Siapa yang memerintahkan puasa? Apakah orang tua kita, para nabi?
tentu Allah langsung memerintahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada kesempatan Ramadan ini, marilah kita terus meningkatkan kebaikan supaya puasa kita juga meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak usaha dan perjuangan yang harus kita lakukan. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang mulia ini demikian penyampaian singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.